Andi, hasil capaian pajak di KPP Pratama Kudus Pak tahun 2020 bagaimana Pak? Oh, baik, sebelumnya saya izin untuk melepas masker. Selamat sore Betanyus, terima kasih atas kehadirannya. Terkait dengan capaian penerimaan KPP Pratama Kudus untuk tahun 2020, ya, alhamdulillah kita mencapai 92,79% dari target yang diamanahkan sebesar 2.169 miliar. Ya, tercapai 92,79, sekitar 2.003 miliar. Alhamdulillah, itu sudah apresiasi karena di saat pandemi kita bisa mencapai di atas 90%. Untuk sektornya sendiri Pak, yang penyumbang pajak tertinggi Pak di Kudus? Kalau sektor penyumbang pajak terbesar di Kudus itu adalah industri pengolahan. Ya, industri pengolahan itu sekitar 53%. Nah, itu nanti disusul dengan administrasi jasa keuangan, kemudian ada perdagangan, ada konstruksi dan administrasi pemerintahan. Untuk tahun ini Pak, 2021, apakah target di KPP Pratama Kudus dinaikkan Pak? Oh tentu ya. Untuk target penerimaan pajak dari tahun ke tahun pasti meningkat. Dari tahun 2020 ya sebesar 2.169 miliar, sekarang naik menjadi 2.309 miliar. Ya, jadi ada kenaikan Mas, pasti dari tahun ke tahun. Karena dari Kanwil Jateng 1 sendiri yang tahun 2020 sebesar 26 triliun, sekarang naik menjadi 31 triliun Mas. Dari KPP Pratama Kudus sendiri Pak, ada strategi khusus nggak Pak untuk pencapaian target di tahun ini Pak? Saya kira kalau kita hanya cenderung diam, ya tidak ada effort yang kita lakukan, ya, tentu tidak akan tercapai sebesar 2.309 itu. Kita melakukan pengawasan pembayaran massa Mas, pengawasan pembayaran massa, ya, kemudian ada pengujian kepatuhan material, ya, itu harus ada effort yang harus kita lakukan. Ya tentu kita melihat tadi bahwa ada sektor tertentu yaitu industri pengolahan, kita awasi benar ya supaya dari tahun 2020 ke tahun 2021 industri meningkat, kemudian tentu konsekuensinya pembayaran pajak meningkat juga. Ya, jadi ada penggalian potensi wajib pajak strategis dan wajib pajak wilayah. Itu sudah ada teman-teman kepala seksi beserta AR dan fungsional pemeriksa yang akan mengawasi itu. Nah, terkait ini Pak, tadi ada target, kemudian tunggakan Pak di tahun 2020 apakah banyak Pak wajib pajak yang menunggak? Baik, Betanyus, terkait dengan tunggakan pajak di tahun 2020 ya tentu ada pengawasan 100 wajib pajak penunggak terbesar, tapi kita prioritaskan. Ya, untuk tahun kemarin ada beberapa yang kita lakukan tahapan-tahapan penagihan, ya, mulai dari teguran, surat paksa, ya. Kemudian ada kalau kita punya rekening wajib pajak, kita lakukan ke bank, kita harus blokir rekening tersebut. Biasanya wajib pajak membayar, ya, karena syarat untuk pencabutan pemblokiran rekening itu harus melunasi tunggakan. Untuk tahun 2020 kita ada sekitar 19 wajib pajak, ya, kita bisa cairkan 7,2 miliar. Itu yang sampai tahap pemblokiran tadi Pak? Ya betul, tahap pemblokiran. Dan biasanya kalau sudah dibayar lunas, kita langsung mencabut pemblokiran itu ke pihak bank. Kalau misal sampai diblokir dan belum bisa atau belum membayar pajak Pak, ada sanksi selanjutnya, tahap selanjutnya nggak Pak? Oh pasti. Jadi ketika kita mau melakukan pemblokiran terhadap rekening wajib pajak, ternyata wajib pajak punya beberapa rekening, ya, sehingga tetap tidak membayar atas tunggakan tersebut, kita lakukan tahapan berikutnya Mas, bahkan sampai kita mencari aset atas nama wajib pajak tersebut, kemudian kita lelang. Dan yang terakhir, ya tapi jangan sampai kejadian di Kudus, yaitu gazeling Mas, tahan badan. Ya, jadi
kita akan berhubungan dengan lapas, kita akan menahan wajib pajak tersebut yang punya tunggakan itu. Jadi biasanya mayoritas selesai pada pemblokiran rekening, Pak ya? Biasanya seperti itu ya, selama saya menjabat di Kudus ini, ketika sudah diblokir rekening wajib pajak segera menghubungi kita untuk melakukan pelunasan tunggakan tersebut.